Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta Timur. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang di ruang pola kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2015. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada raku di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin sahabat. Hadirin undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan laporan panitia pelaksana Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ibu Insinyur Hartati Cupa MTP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPRD Jakarta Timur, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, para anggota Forum Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Bapeda Kota Bekasi dan Depok, para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur, para camat dan lurah se-Kota Badia Jakarta Timur, para asosiasi profesi di wilayah Jakarta Timur, para pakar, unsur perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat dan unsur PKK, serta para hadirin peserta muslimah yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2015. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur. Peserta yang hadir pada pagi hari ini adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Timur, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Timur, Dewan Kota, para pimpinan perguruan tinggi yang berdomisili di Jakarta Timur, pakar, perwakilan organisasi profesi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta unsur perwakilan masyarakat lainnya. Musrenbang kali ini memiliki arti penting karena di dalam forum ini akan membahas penajaman penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan renjak kelurahan, renjak kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan aspirasi masyarakat, prioritas wilayah yang terdapat pada program RPJMD Provinsi Jakarta tahun 2013-2017. Proses perencanaan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur telah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dengan rembuk RW dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2015
menghasilkan jumlah usulan kegiatan sebanyak 10.836 kegiatan dari 7.004 RW. Musrenbang kelurahan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, menghasilkan jumlah usulan kegiatan sebanyak 4.497. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 23 Maret, menghasilkan jumlah usulan kegiatan sebanyak 2.201 kegiatan. Dapat saya laporkan bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang Kota ini telah dilaksanakan Pramusrenbang Kota pada tanggal 26/27/2015. Pada hari ini, Musrenbang tingkat kota ini diselenggarakan selama 2 hari, mulai pada hari ini dan sidang kelompok pada tanggal 6 April 2015. Tujuannya ialah untuk menajamkan dan menetapkan usulan aspirasi masyarakat yang akan dibawa ke tingkat kota dan tingkat provinsi sebanyak 4.434 kegiatan. Bapak Gubernur yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat pada Musrenbang kelurahan dan kecamatan yang perlu dibahas kebijakan di tingkat provinsi, antara lain permohonan kenaikan honorer petugas Jumantik, perlunya perhatian terkait koordinasi 3 pilar, perlunya ada kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan aset milik Pemda untuk aktivitas sosial masyarakat, perlu ada mekanisme yang mengatur peran serta RW dan masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan di lingkungannya, perlunya peningkatan peran yang lebih besar kepada RMK untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan karena adanya batasan tupoksi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kerjasama yang baik akan terjalin dengan mesra dan utuh demi menata hari esok yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, berikutnya paparan prioritas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada Bapak Bambang Musyawardana kami silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPRD Dapil Jakarta Timur, yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Forum Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat Kepala Bapeda Kota Bekasi dan Kota Depok atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat Ketua Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat para camat dan lurah se-Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat para asosiasi profesi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat para pakar, yang terhormat para unsur perguruan tinggi, yang terhormat para LSM, yang terhormat para tokoh masyarakat, yang terhormat unsur PKK dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin dan ridhonya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul kurang pola ini dalam rangka menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur beserta jajaran yang berkenan hadir untuk mengikuti dan membuka acara Musrenbang yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Namun sebelum Bapak Wakil Gubernur membuka, jendela kami akan menyampaikan paparan tingkat Kota Madya Jakarta Timur secara garis besar saja. Namun secara detailnya nanti akan dibahas di diskusi kelompok. Ada 4 kelompok. Pada kesempatan yang berbeda ini saya menyampaikan kondisi wilayah geografi yang ada di Jakarta Timur. Jakarta Timur luas wilayah kurang lebih 188 km persegi dengan penduduk kurang lebih 3 juta jiwa dan kepadatan penduduk juga cukup lumayan Pak. Dan kepadatan penduduk hampir 14.441 jiwa per kilometer persegi
Lantas kalau kita lihat luas area Jakarta Timur dengan porsi di DKI Jakarta ada 29% untuk wilayah Jakarta Timur, jumlah penduduknya ada 28%. Untuk itu kami dalam musrembang ini membuat komposisi untuk menentukan besaran-besaran nantinya pola pembangunan yang akan dilakukan. Kami memprioritaskan pada pola asmas, Pak, yaitu komposisi asmas kami berikan kesempatan untuk 50% usulan-usulan dari masyarakat. Kenapa ini kami lakukan 50%? Kami punya pertimbangan karena Jakarta Timur 29% wilayah DKI ada di Jakarta Timur dan penduduknya juga kurang lebih 3 juta jiwa, sehingga saya memprioritaskan program-program asmas yang menjadi utama. Lantas berikutnya prioritas wilayah yang mendukung keunggulan Bapak Gubernur itu dengan kita sinkronkan dengan RPJMD maupun Renstra itu ada 40%. Lantas prioritas dari UKPD ada 10%. Dari asmas dari hasil musrembang tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan itu terdapat usulan sebanyak 10.835 usulan dari 704 RW. Dari itu dari jumlah asmas ini untuk tingkat kelurahan itu ada usulan 4.497 usulan dengan anggaran 142 miliar kurang lebih. Lantas untuk tingkat kecamatan ada 2.201 usulan dengan nilai 218 miliar. Lantas untuk usulan tingkat kota itu ada 4.430 usulan dengan nilai 7 triliun 66 miliar 271 juta. Berikutnya juga akan kami sampaikan berkaitan dengan musrembang yang diikuti oleh para anggota dewan baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Kami juga menampung aspirasi para anggota dewan yang ada di DKI Jakarta Timur. Di Matraman ada 23 usulan atau aspirasi yang disampaikan. Lantas di Pulau Gadung ada 9. Lantas di Jatinegara juga ada 6. Di Cakung ada 55 usulan. Lantas di Duren Sawit ada 26 usulan. Di Pasar Rebo ada 32 usulan. Kramat Jati ada 17 usulan. Cipayung ada 1 usulan dan Makassar ada 5 usulan. Dengan rincian tidak kami paparkan, tapi di berkas Bapak ada. Lantas untuk prioritas di wilayah Jakarta Timur ada 7 program yang kami prioritaskan. Pertama yaitu ini 7 prioritas ini kami kaitkan dengan 5T dan kegiatan Renstra maupun kegiatan RPJMD. Prioritas pertama kami melakukan rehab berat gedung puskesmas dan peningkatan khususan menjadi rumah sakit tipe D. Ini di beberapa kecamatan, ada 2 kecamatan dan akan kita tambah 4 kecamatan lagi. Lantas berikutnya rehab berat gedung sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Ini banyak, Pak, di laporan kami kurang lebih ada 40 sekolah yang harus segera diselesaikan di wilayah Jakarta Timur. Lantas prioritas yang kedua yaitu tertatanya pasar tradisional menjadi pasar tematik di kota administrasi Jakarta Timur. Sebagai contoh, nanti kita ingin sekali menata pasar Gedrok dan pasar Jatinegara. Termasuk nanti juga kami berharap seperti Bapak sampaikan tempoh hari waktu berkunjung di Matraman, di Pisangan Baru, kami ingin membuat pasar induk gas. Nah, ini mungkin karena Jakarta Timur memungkinkan sekali, Pak. Karena di Jakarta Timur kurang lebih ada 105 para pedagang dan para pengumpul, Pak, pengumpul unggas, sehingga perlu adanya pasar induk itu. Lantas kedua, tertatanya kawasan sentra primer timur sebagai kawasan ekonomi terpadu di Jakarta Timur. Ini menjadi ikon kami ingin sekali karena di sentra primer timur ini sudah ada SK gubernurnya, Pak, kurang lebih tahun 90-an. Di sini ada 90 hektar yang harus telah ditetapkan sebagai sentra timur. Dan di samping itu, di samping sentra timur ini juga ada pusat kerajinan industri kecil yang perlu menjadi kita kembangkan karena kita ini menjadi, karena PIK ini kelihatannya
sebagai tempat industri dan menampung banyak tenaga kerja. Nah, ini mohon kiranya nanti dapat dukungan dari tingkat provinsi. Berikutnya prioritas yang ketiga yaitu menjadikan kota Jakarta Timur sebagai kota yang tertib, nyaman dari parkir liar dan penataan pedagang kaki lima. Ini konsentrasi kami nanti di Jatinegara dan termasuk di kawasan Jatinegara dan di Cililitan dan Cawang itu akan kita atur sedemikian rupa. Sehingga nanti kami berharap di sekitar sana lokasinya bersih, tertata dan rapi. Lantas prioritas yang keempat, terrealisasinya pembangunan ruang terbuka hijau dan taman interaktif yang terintegrasi dengan lingkungan pemukiman di beberapa kelurahan. Antara lain kita akan meneruskan program Bapak Gubernur dan Bapak yang baru meresmikan taman kreasi atau taman interaktif yang ada di Kelurahan Jati, dan nanti juga akan kita lanjutkan pembangunan RPTRA. Karena sekarang ini baru Kelurahan Cililitan, namun saya yakin dan percaya banyak kelurahan, beberapa kelurahan telah mengusulkan kepada kami, dan ini juga nanti akan menjadi usulan prioritas. Karena ini sangat penting di Jakarta Timur, di samping kebetulan Jakarta Timur itu lahannya masih sangat terbuka dan masih banyak, dan di samping itu untuk mendukung target Provinsi DKI Jakarta 30% ruang terbuka hijau. Berikutnya adalah prioritas yang kelima, menjadikan kota Jakarta Timur yang bersih dan bebas dari sampah. Ya, ini Pak, ini juga akan menjadi sampah dan banjir ini menjadi prioritas kami yang terus-menerus akan kami lakukan, dan ini kami sekarang ingin punya program Jakarta Timur kinclong. Jadi saya berharap semua masyarakat peduli dari setiap pagi itu setelah mohon izin setelah subuh itu. Saya berharap masyarakat ada kepeduliannya mengambil sapu, membawa sapu menyapu depan rumahnya. Lantas tugas dari Sudin atau kasih kebersihan berikutnya mengambil. Dan saya yakin kalau itu dilaksanakan, program ini akan baik. Jadi kalau setiap ada lomba adipura maupun lomba kebersihan, kita sudah tidak terpokok-pokok lagi. Jadi akan bisa dilaksanakan baik. Lantas berikutnya menjadikan kota Jakarta Timur yang tertib, tentram dan indah, dan berkurangnya pemukiman umum. Nah, ini sebagai keinginan Bapak Gubernur Pak yang akan terus-menerus merelokasi daerah-daerah bantaran kali dan sungai, dan ini insya Allah kami besok insya Allah Pak kalau nanti tidak ada halangan, dan kami sudah melakukan sosialisasi di sodetan Kali Ciliwung. Tadi sudah 56 orang sudah mengambil kuponnya dan berkenan pindah, dan insya Allah minggu depan akan kita lakukan penertiban Pak sodetan Kali Ciliwung ini sebagai awal. Tapi sebelumnya kemarin di Kelurahan Jati kita kurang lebih sudah Kelurahan Jati dan Kelurahan Pulau Gadung sudah kurang lebih 1000 rumah yang dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Camat, dan dipimpin oleh Pak Asisten Pembangunan dan Pak Asisten Pemerintahan. Berikutnya terpilihnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini kita juga akan terus-menerus karena kesempatan tadi saya sampaikan Pak, Jakarta Timur lahannya masih cukup dibandingkan wilayah lain, dan ini kami terus akan membangun hutan kota, membangun resapan air, dan membangun tempat-tempat rekreasi atau taman yang menjadi kesatuan yang utuh, sehingga Jakarta Timur nantinya berharap daerahnya bisa hijau asri. Di satu sisi juga tersedia air tanah yang cukup. Lantas dari beberapa program prioritas masih ada program-program yang belum dapat kami lakukan di tingkat kota. Akhirnya kami sepakat dengan teman-teman SKPD dan UKPD yang ada di Jakarta Timur untuk mengusulkan ke tingkat provinsi. Ini termasuk kami mengakomodir usulan daripada bapak-bapak anggota dewan. Ya. Antara lain yang kami usulkan di tingkat provinsi adalah rehab total gedung sekolah SDN, SMP, SMA sebanyak kurang lebih tadi 39 unit yang masih belum kita cover, dan nantinya mohon kiranya dapat dibantu oleh tingkat provinsi. Lantas rehab gedung depo arsip di Kelurahan Rawabunga, karena ini kebetulan kantor arsipnya juga ada di sana, tapi sudah ya boleh dikatakan tidak nyaman Pak. Lantas khususnya dalam menyimpan arsip, kami juga akan ingin sekali merehab total atau membangun total secara penuh
menjadi pusat aksi yang bagus untuk di tingkat Jakarta Timur. Lantas menormalisasi Kali Cipinang, Sunter dan Ciliwung. Ini menjadi target kami dan ini kiranya mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan nanti dari dinas untuk segera kami diberikan surat SPP maupun lain-lainnya untuk kami segera dapat merelokasi kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di bantaran kali. Lantas melakukan revitalisasi dan fungsi situ Badung. Ini terus-menerus kami ada tugas kurang lebih 12 pembangunan atau membuat pembebasan pertapa atau situ yang ada di Jakarta Timur, Pak. Ini termasuk di Rawa Badung. Ini kami mohon nanti dukungannya dari tingkat provinsi, khususnya dinas pertamanan maupun dinas tata air untuk dapat mendukung program-program tersebut. Lantas pembangunan hidran kering ini kami rasakan penting sekali karena makin padatnya hunian di Jakarta Timur perlu adanya hidran kering. Lantas pembangunan tandon air ini seperti tadi saya sampaikan, Pak, pembangunan rawa-rawa, waduk-waduk dan pembebasan itu yang akan terus-menerus akan kami bebaskan. Memang tahun kemarin masih terkendala dengan anggaran. Kalau administrasi pembebasannya mayoritas sudah selesai, namun untuk pembayarannya itu anggaran kurang. Lantas berikutnya penyelesaian pembebasan lahan untuk missing link dan pelebaran jalan penggilingan. Missing link ini, Pak, kalau ini jalan Sumarmo terus itu sebenarnya di perempatan itu ada jalan yang nantinya tembus di jalan Rajiman. Itu sudah ada programnya dan ini memang kami usulkan kepada Dinas Bina Marga untuk tidak dapat dilanjutkan pembebasannya, termasuk pembebasan jalan penggilingan. Kalau sekarang hanya satu-satu, Pak, kami berharap nantinya menjadi dua gitu. Karena kalau itu jalan tol akses ke terminal Pulau Gebang sudah dibuka, saya yakin itu akan menjadi lalu lintas yang ramai, sehingga kami berharap nanti di PIK kita bangun, kita renovasi dengan total, baik untuk pusat industrinya, pusat perdagangannya, lantas tempat mainannya dan sebagainya. Ini perlu didukung dengan infrastruktur yang bagus, sehingga kami berharap bilanya nanti pelebaran jalan penggilingan bisa kita lakukan minimal sampai PIK. Lantas pembangunan flyover jalan Dr. Sumarno ini di depan ini, Pak, ini menjadi kendala kalau pagi sama sore hari itu selalu macet karena memang kapasitas jalan ini sudah tidak mumpuni lagi, khususnya jembatan itu tidak mumpuni lagi karena kepadatan lalu lintas. Dan kami berharap dari dinas Bina Marga untuk dapat memprogramkan membangun satu jembatan lagi melewati jalan tol Cacing. Lantas pembangunan flyover di Jalan Bintara Cakung ini juga sering terjadi kemacetan, Mas, di samping rel kereta api. Lantas berikutnya penataan dan pengembangan kawasan PIK Pulau Gadung. Tadi sudah saya sampaikan kami ingin menata di sana dan sana akan menjadi pusat industri dan pusat marketing atau pusat pemasaran. Karena saat ini kami melihat mayoritas masyarakat Jakarta kalau Sabtu dan Minggu atau hari libur selalu berlibur ke Bogor dan Bandung hanya untuk membeli tas atau membeli pakaian di sana. Tapi nanti saya berharap kalau ini sudah ditata, Pak, itu akan menjadi pusat perekonomian yang baik, ya, sehingga masyarakat Jakarta tidak usah jauh-jauh lagi ke Bogor dan ke Bandung, tapi bisa duitnya dari Jakarta dihabiskan di Jakarta, ya, APBD kita terus berkembang terus, Pak. Lantas penataan dan pengembangan kawasan Gembrong, Pasar Gembrong ini, Pak. Pasar Gembrong ini sekarang sudah kami melihat kelihatan sudah menjadi ikonnya warga Jakarta, bahkan secara nasional kelihatannya sudah menjadi pasar pagi. Di sana tempat pusat pasar mainan anak-anak, ya, di sana sangat murah dan saya berharap nantinya bisa dibebaskan 2-3 hektar untuk pasar, bawahnya lantai 1-2, lantai di atasnya bisa jadi rumah susun ataupun apartemen kalau memang harapan kita menjadi apartemen. Lantas berikutnya relokasi seluruh tempat penampungan dan pemantauan tugas. Tadi sudah saya sampaikan, Pak. Kemarin saya sudah berbicara dengan kepala dinas. Saran Bapak waktu kami Bapak berkunjung di Matraman sudah kami bahas dan ini nanti akan menjadi pemikiran kita bersama.
Saya pikir itu saja hal yang perlu kami sampaikan, dan selanjutnya mohon arahan Bapak dan sekaligus dapat membuka musrenbang di tingkat kota instansi Jakarta Timur. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, mari kita simak arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi. Pada Bapak Jarod Saiful Hidayat, kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh fraksi, saya sangat bergembira karena banyak yang hadir, luar biasa. Jakarta Timur ada dari fraksi PDI Perjuangan hadir banyak ini, fraksi Partai Gerindra hadir, hadir luar biasa, fraksi Partai Nasdem hadir belum. Ada Nasdem. Partai Golkar, Hanura, P3, PKS, semua sudah ya, kita sebut ya. PKB, P3, kalau sama hijaunya itu, Demokrat, ya semuanya, kan gitu ya. Lalu luar biasa Pak Wali bahwa kemarin saya menghadiri yang sama ya, Musrembang di Jakarta Barat, tapi tidak semeriah Jakarta Timur, luar biasa. Yang nanti Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota sama seluruh jajarannya, Camat, Lurah, SKPD, UKPD se-Jakarta Timur, ada Dewan Kota, LNK, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, semuanya hadir, LSM, yang saya muliakan, forum pimpinan musyawarah Kota Jakarta Timur yang selalu setia mengawal program kita, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara pembukaan Musrembang Kota Jakarta Timur yang insya Allah nanti pada hari Senin akan dilakukan pendalaman secara khusus, secara lebih terperinci dalam keadaan sehat walafiat. Pak Gubernur tadi ada acara di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka merampungkan Pergub. Mudah-mudahan kita doakan betul bahwa Pergub selesai pada minggu depan bulan April ini, sehingga ada kepastian dan kita semua bisa ngebut untuk bisa memberikan pelayanan dan pembangunan pada seluruh warga masyarakat Kota Jakarta. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, sebelum saya memasuki hal yang sifatnya agak teknis operasional, tapi ada baiknya terlebih dahulu kita menyamakan persepsi tentang proses era PBB tahun 2016. Supaya apa? Supaya kelemahan-kelemahan ya, pada proses era PBB sebelumnya itu bisa kita sempurnakan bersama. Supaya proses APBD kita ini bisa lebih berkualitas, fokus, transparan, applicable, dan bisa terevaluasi secara berkelanjutan, sehingga hasilnya itu betul-betul tampak kelihatan terasa. Maka kita perlu mereview kembali dan menyamakan persepsi. Ibu Bapak, kita sekarang sudah memasuki tahap musrembang tingkat kota yang sebelumnya dilakukan ada rembuk RW, musrembang tingkat kecamatan, kelurahan, kecamatan, kemudian tingkat kota, dan nanti akan ditutup dengan musrembang tingkat provinsi sebelum nanti akan dirumuskan rencana kerja SKPD UKPD, kan gitu Pak ya. Dari situlah kemudian sebagai bahan materi ketika nanti menyusun KUA PPAS.
Kan begitu kan? Yang disampaikan kepada DPRD sebagai mitra pemerintah ya, untuk dibahas dan disetujui bersama. Artinya betul-betul trias politika akan kita terapkan betul sebagai contoh ya, antara bagaimana mengharmonisasi antara eksekutif dan legislatif bersama-sama dengan yudikatif dan yudikatif. Kenapa? Karena sebetulnya tujuan kita itu sama. Tidak ada di antara lembaga-lembaga itu yang berbuat atau berpikir itu tidak baik. Saya pikir kita sepakat bahwa eksekutif tidak mungkin punya pikiran kita akan menyengsarakan rakyat Jakarta, kita akan menambah penderitaan rakyat Jakarta, kita akan semakin memiskinkan rakyat Jakarta, kita akan semakin perbanyak korupsi di Jakarta. Saya yakin kita mempunyai fungsi, tujuan, kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita kenapa Indonesia harus merdeka. Kan begitu. Patokannya kan paling tinggi itu kan preambul ya, preambul Undang-Undang 45. Untuk apa kita merdeka? Di situ kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, misalnya gitu ya, melindungi segenap kehidupan bangsa, kemudian ikut perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum. Ini dulu. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sedikit flashback, gitu ya, terutama di dalam proses musrembang ini. Ibu Bapak, tadi disampaikan oleh Pak Wali ada 7 skala prioritas program. Di breakdown termasuk dengan aspirasi DPRD, di breakdown ada 4.434 kegiatan, yang mana total anggaran kira-kira menyerap sekitar 7, sekian triliun rupiah. Begitu Pak Wali ya, hasil aspirasinya. Ini dari Jakarta Timur, mulai dari bawah sampai dengan Jakarta Timur. Belum lagi yang diusulkan oleh dari Jakarta Timur untuk ditangani di tingkat provinsi. Bapak Ibu sekalian, dari situ semua, mari kita sepakati bersama bahwa RAPBD ini menggunakan beberapa mekanisme atau tools yang sudah disiapkan. Kita sudah menyiapkan yang disebut dengan musrembang, elektronik musrembang. Artinya apa? Artinya usulan-usulan tadi itu masuk di dalam sistem, sehingga bisa diketahui, bisa dilihat oleh seluruh stakeholders. Di situ bisa dipilah-pilahkan mana yang menjadi aspirasi dan usulan tadi masyarakat, mana yang menjadi inisiatif SKP di UKPD, mana yang menjadi pokok-pokok pikiran atau visi misi aspirasi dari DPRD, bisa dipilah. Supaya apa? Supaya tidak saling tumpang tindih di antara kegiatan dan usulan itu. Supaya tidak ada overlapping dan pemborosan di situ. Pakai di musrembang. Kemudian di situ juga akan dikembangkan e-planning. Hingga perencanaan kita itu bisa diketahui dan bisa kita kontrol, siapapun bisa mengontrol itu. Baru dari rencana itu masuklah kepada e-budgeting. E-budgeting hanya alat. Yang hanya alat untuk bisa memotret dan memonitor kegiatan apa saja yang dibiayai oleh APBD. Tetapi tantangan kita adalah bagaimana menaikkan atau meningkatkan kualitas sekali, kualitas anggaran, kualitas program, kualitas kegiatan, yang mana itu semua masuk ke dalam e-budgeting itu. Percuma saja e-budgeting hebat, tapi isinya tidak akan karuan. Ini dimonitor oleh masyarakat. Mulai itu. Nah, untuk mengeksekusi ada e-katalog. Kalau barang-barang itu sudah di e-katalog, gunakan e-katalog. Kalau itu sudah dengan e-katalog, kita juga bisa menggunakan e-purchasing, bayar elektronik. Dengan cara seperti ini, kita semua punya semangat untuk menekan tingkat korupsi dan penyalahgunaan anggaran, baik oleh eksekutif, legislatif, yudikatif maupun oleh masyarakat, karena semuanya terbuka seperti itu. Dengan cara seperti ini, kita bisa mempertanggungjawabkan
ya, anggaran yang kita kelola bersama-sama, kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan kita juga bisa menunjukkan bahwa program-program itu jelas dan akhirnya nanti yang menikmati masyarakat. Ini yang perlu saya gambarkan terlebih dahulu supaya di antara kita ada pemahaman yang sama. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, terutama kesalahan-kesalahan ketika merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan. Satu, kesalahan yang paling vulgar untuk kegiatan itu, ya, paling vulgar kalau saya, sangat terlanjur. Kegiatannya ada dananya, tapi fiktif. Kegiatan tidak ada, realisasi tidak ada di lapangan, fiktif. Laporannya ada, lengkap, prosedurnya lengkap, tapi barangnya tidak ada, jasanya tidak ada. Ini yang paling terancam menurut saya. Jangan sampai itu terjadi. Dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, melalui e-planning, e-musrenbang, e-budgeting, itu mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Kenapa? Karena kita akan berhubungan bukan dengan puluhan atau ratusan kegiatan, tapi kita berhubungan dengan ribuan kegiatan. Ini yang pertama. Hindari betul, kalau bisa jangan sampai di dalam musrenbang ini ketika menyusun RAPBD tahun 2016 nanti masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu. Itu satu. Mohon maaf Ibu Bapak, saya pernah mimpin kota kecil tadi, tinggal lebih mudah prototinya. Saya pernah memimpin 10 tahun, ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Orang kita mengatakan berakhir dengan husnul khotimah. Tapi gitu kan? Iya. Dan ini kita sepakati sejak awal. Dengan teman-teman DPRD selalu kita intensif untuk berdiskusi. Dengan NGO, dengan LNK, sana namanya LPNK, dengan tokoh masyarakat selalu intensif. Sehingga sama-sama ikut mengawal, sama-sama ikut bertanggung jawab. Bisa itu? Saya yakin Jakarta Timur ini adalah banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang kreatif. Saya yakin jauh lebih hebat dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia ini. Jakarta Timur ini. Sekarang tergantung kita. Mau nggak? Yang kedua, yang jamak terjadi. Usulan program kegiatan, ya, itu dikurangi volumenya. Atau harganya dimakan. Perlu itu, tetapi harganya dimakan, volumenya dikurangi. Karena dikurangi volumenya, maka yang harusnya, ya, kegiatan itu, program itu, jembatan, jalan misalnya, pasar misalnya, sekolah misalnya, yang harusnya itu bisa tahan sampai 5 sampai 10 tahun, setahun berikutnya rekap lagi, setahun berikutnya rekap lagi. Jalan 1 tahun dibangun sudah rombak lagi, jembatan sudah ditoto bagus gitu ya, tahun depan sudah merepeli semua. Ini zaman terjadi. Yang ketiga, mengusulkan kegiatan-kegiatan yang tidak mendapat skala prioritas dan tidak dibutuhkan. Mohon maaf, jangan. Saya khawatir kita terlalu ceroboh karena mengingat APBD DKI ini besar banget gitu ya, maka ceroboh. Banyak sekali barang-barang yang tidak dibutuhkan dalam skala prioritas tertinggi itu kita beli. Padahal ada barang-barang yang memang gitu ya harus kita beli ketika sudah rusak betul. Media ini katakan, ini kan beli cuma sekali barang itu selama 10 tahun. Kecuali kalau udah peor semua, baru ganti kursi dan sebagainya. Tidak setiap tahun SKPD mengajukan pembelian kursi, pembelian meja, pembelian komputer, pembelian mobil, pembelian sepeda motor. Ini pemerintah itu bukan dealer sepeda motor, bukan dealer mobil, bukan, iya toh, bukan dealernya mebel. Jika kemudian susah untuk menempatkan, ditaruh di mana?
Jangan sampai terjadi seperti itu. Di lain sisi, yang kadang-kadang saya agak geli, di lain sisi ada SKPD, KPD yang barangnya banyak sekali tidak dimanfaatkan, tetapi ada juga SKPD atau KPD yang lain itu yang kekurangan barangnya, tapi tidak mau diberikan. Termasuk kemarin saya kaget pengadaan mobil. Kenapa mobil dinas sudah cukup gitu? Saya kritik begitu gitu ya. Misalnya dinas komersial mobilnya baru-baru, saya pernah ke sana begitu, Ford yang apa Ford? Ford Ranger ya. Aduh, daripada buat beli Ford Ranger ya, bawa beli truk sampah yang banyak gitu. Itu jauh lebih bermanfaat. Di lain sisi banyak mobil-mobil atau kendaraan yang mangkrak itu kok bos ini nganggur. Ada yang rusak dengan yang rusak itu daripada menu-menu tempat parkir kok diringkes gitu loh Pak, dilelang aja sama bersih pemutihan gitu loh. Banyak loh kayak begitu ya, kita dipakai. Nah ini tolong untuk belanja seperti ini kita harus hati-hati betul. Mana yang mendapat skala prioritas dari pelayanan masyarakat, itulah mendapatkan skala prioritas tertinggi. Daripada buat mobil kayak begitu, buat apa? Kereta sampah, ya kan? Mobil, truk sampah. Hal seperti itu. Kemarin saya kaget. Saya ke pengalamannya Pak Wali, saya ke Pulau Cibu. Sana kan di satu pulau apa namanya itu ya? Pulau Karya. Enggak Pulau Karya, yang ada rumah-rumah dinas itu. Ya Pulau Karya namanya. Mereka tidak tahu kalau saya mendadak ke situ. Ayo saya di sana banyak sekali pemadam kebakaran yang mobile itu, yang pakai sepeda itu. Saya pikir banyak banget. Ada berapa nih itu? Ada 22. Untuk siapa nih? Kalau kebakaran di sini Pak, Kepulauan Seribu itu tingkat kebakarannya rendah, airnya banyak itu di laut juga begitu. Cuma berapa pulau aja yang betul, yang perlu ini buat apa baik? Wali kotanya bingung, bupatinya bingung. Pak, kami nggak tahu Pak. Habis sama job seperti ini, perangun juga, dan campur juga. Ini bayangkan. Lebih dibutuhkan itu ditaruh di Nyawang, kan itu ya? Lebih dibutuhkan taruh di mana? Sini yang paling Klender, Matraman, yang daerah pada itu loh. Nanti, kalau daerah Cina ya, kok taruh Kepulauan Seribu? Jumlahnya banyak nanti. Kalau cuma 4 boleh lah. Ada lebih dari 20 di situ. Waktu saya bilang, kalau begini balik, tapi kamu tidak boleh minta ongkos lagi. Kan butuh biaya. Mohon maaf, sebagai warga biasa lah saya, bukan sebagai waktu. Itu aja getar, tahu getar. Untuk di prostitusi banyak yang lihat. Tapi kalau di tempat tengah-tengah ini betapa banyak. Saya ingin hal seperti ini sudah kita tutup supaya tidak terjadi lagi. Jangan mengajukan usulan anggaran kegiatan tadi ada 4.434 itu ya, yang bukan menjadi skala prioritas tertinggi. Tidak perlu. Ya. Termasuk juga renovasi kantor-kantor yang sudah baik tidak perlu. Yang penting adalah untuk pendidikan kita semua tidak ingin ada sekolah-sekolah kita SD negeri di sini roboh, ambruk, banyak masih memalukan, mohon maaf. Saya pernah menemukan itu di hutan kayu, bayangkan. Iya, teman-teman gitu. Mana lagi? Matraman. Ya, untungnya saya ini kan suka kemana-mana dan saya senang gitu lah kalau saya ke kemana-mana. Senangnya apa? Nggak dikenal. Belum aja nggak dikenal. Semakin nggak dikenal saya semakin enak ngomongnya kan itu kan ya. Mana-mana. Kalau Pak Wali sudah terkenal nih. Lihat terus saya apa tambah? Saya tanya, saya sempat marah sama kepala sekolahnya, tapi dia salah kepala sekolahnya. Kenapa gak dia juga? Sudah Pak,
Tiap tahun kita ajukan, tapi tiap tahun dicoret terus. Itu anak-anak kita di situ. Bayangkan kalau ambil betul anak-anak belajar di situ ada korban yang ketampak itu pertama kali itu gubernur, yang kedua wagubnya. Oh memang wagubnya goblok. Saya bertanggung jawab loh. Ya kan? Jangan dong. Nah, tolong yang hal seperti ini mendapatkan peran ini. Jangan yang sekolah udah bagus masih direka. Bangkunya sudah bagus-bagus diganti. Sedangkan banyak sekolah yang bangkunya sudah reot-reot. Betul nggak? Betul, karena saya tahu. Contoh, jalan-jalan juga harus bagus, terutama jalan-jalan di kampung. Saya pernah satu jalan di bukan Jakarta Timur, saya nggak enak kalau masih ke Jakarta Timur ya, nggak parah saja. Yalah, ada pawangannya itu nggak enak. Saya masuk di petak 9 itu, astagfirullahaladzim. Rokanya itu gede-gede gitu, sekambing-kambing. Bahaya ini. Apalagi gelap-gelap begitu, wah itu pasti naik sepeda motor jebol di sini, saya jatuh gitu. Jakarta Timur nggak ada, nggak begitu banyak. Ya, kok orang mengatakan, dan itu duitnya Jakarta sekian banyak itu untuk apa saja? Sedangkan untuk pelayanan dasar saja itu masih bisa kita tidak atasi. Ya, kita masih belum bisa atasi yang dasar saja. Tadi sekolah, tadi gedung dasar. Ya. Bangga, jalan itu kan kebutuhan dasar ya, yang selalu kita nikmati, yang selalu dilewati. Untung itu kalau lewat di situ jalannya brodal-brodal itu pasti yang naik mobil, naik motor itu doanya tidak banyak. Pasti kalau proses Jawa Timur itu miso-miso. Ada tuh ya? Miso-miso kan? Miso sudah nggak usah gitu ya. Saya juga kaget-kaget. Kalau saya kan tidurnya di mobil ya, di mobil begitu bilang, aduh, boyok sih gak kuat, kodok kalungan kupat, boyokku sih gak kuat. Jakarta Timur tak begitu banyak keluarga ya. Kalau banyak, nah kalau banyak itu tantangan, dan itu aja paling enak. Pernah saya kok masak gitu ya. Jakarta bukan Jakarta Timur lagi, nah gitu ya. Jakarta Pusat. Astagfirullahaladzim, sampahnya itu taruh di depan pasar dan seminggu tidak diambil, baunya luar biasa. Sampai saya sampai ke Ikan lagi itu nempel di sini saya. Bagaimana pasar ini bisa maju? Ya ada nggak? Ada. Masa begitu? Sampai keluar apa itu? Benar. Mau sih kita marah-marah, saya kan nggak suka marah ya. Kalau marah itu mengurangi umur saya ya. Iya dong. Iya dong, betul. Makanya saya ketawa saja. Saya panggil nih Dewan karena mana-mana gitu ya. Saya panggil tak bisikin kepala pasarnya. Bagus kerja sampean ya, dia. Bapak maaf, bagus mah, bagus sampean. Terusin ya, kalau bisa sebulan kan. Hah? Iya, begitu langsung besok diambil. Kapan seminggu? Pas kamu, nanti top sampean. Gak usah produksi parfum nanti di sini. Nih, ini kebutuhan dasar. Sekali lagi, yang nomor 2 tadi, nomor 3 tadi, 1 tadi kan fiktif, 2 tadi apa? Markup atau mengurangi volume, 3 memberitakan apa? Mengajukan hal yang tidak disampaikan. Yang keempat, ya, merencanakan tetapi tidak tuntas. Apa maksud saya? Dikerjakan separuh selesai. Bangun jembatan cuma separuh doang Pak. Nanti paruhnya tahun depan nanti kalau setuju oleh Dewan mati saya. Nggak tuntas. Itu gimana? Bangun sekolah gentengnya nggak ada. Kapan itu? Nanti 2 tahun lagi lah aku campak kamu bangun.
Jangan sekali-sekali. Kalau bisa tuntas. Memang ada program-program yang satu kali kumpul, satu kali eksekusi tuntas. Tapi ada program-program yang berkelanjutan setiap tahun harus. Apa misalnya? Penataan kawasan lingkungan normalisasi sungai. Itu kan setiap tahun dong. Pengolahan sampah itu setiap tahun dong. Tapi kalau jembatan, ya tuh jalannya bagus, sekali kan selesai. Bangun gedung kantor wali kota ini kan tidak berkali-kali. Mau nggak Pak Wali bangun gedung ini kemudian separuh saja gitu? Kita kantor sini selebihnya nanti kekurangannya tahun depan. Nggak mau. Bangun rumah sakit ya jadi udah betul. Ada tempat parkir. Apa kita terlalu kaya ya sehingga merasa sombong ya? Dan tidak menghargai uang itu, tidak menghargai anggaran itu. Ya. Hati-hati kalau APBD terlalu besar itu kadang-kadang membuat kita sombong dan meremehkan. Saya minta tolong. Saya pernah ke terminal di sini, Pulau Gebang itu saya sudah ya teriak-teriak itu habis banyak itu berapa ratus M itu. Saya ngerasanya itu ratusan M, tapi berapa tahun tidak berfungsi secara maksimal dan tiap bulan itu kita mengeluarkan biaya operasional di situ. Betul nggak Pak Wali? Betul. Berapa juta? 500 juta setiap tahun, setiap bulan 500 juta. Gila nggak? Sedih saya. Oke, yang besar, saya ke terminal Pinang Ranti di situ. Waduh, terminal cuma untuk transit saja. Begitu ada AC bagus, ada lift dan sebagainya. Untuk apa ini? Saya jamin, saya bilang begitu, bukan saya sombong. Tahu lihat aja nanti, ini tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi. Kalau lihat alusnya, kau bisa ngitung. Saya bukan orang pintar. Saya itu orang bodoh gitu. Tapi kalau bisa ngitung toh. Jangan sampai terjadi lagi perencanaan anggaran seperti itu. Siapa yang memfilter? Yang memfilter kita semua melalui proses tadi. Oleh sebab itu saya minta pada teman-teman dewan, saya sering datang di sini ya untuk ikut mengawal memperjuangkan. Itu nggak benar, ini benar, ini jangan itu. Ikut terlibat dari awal supaya kebiasaan masa lampau ya untuk hanya masuk di akhir itu tidak diulangi lagi. Sehingga dengan cara seperti ini, ketika nanti ada dengar pendapat hearing antar komisi ya dengan SKPD UKPD terkait, masing-masing punya bahan. Kan gitu ya, masing-masing punya bahan. Sehingga diskusinya menjadi diskusi yang produktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal seperti ini yang sebetulnya mendapatkan perhatian kita. Kami terobsesi betul, kita semua terobsesi betul. Apalagi di Jakarta Timur. Rakyat Jakarta tidak bisa hidup kalau Jakarta Timur ini tidak maju. Karena semua pasar induk itu ada di sini, Pak. Betul nggak? Beras ada di sini, sayur mayur ada di sini, buah ada di sini, sampai mainan anak-anak ada di sini. Sampai batu akik ada di sini. Betul nggak? Lengkap. Betul Pak Sari. Lengkap semua ada di sini. Kalau ini tutup semua, aku yang tinggal di Jakarta Selatan nggak bisa makan Pak. Pasokan kurang ini. Cari batu akik nggak ada. Sudah. Gimana? Tahu bening. Rawa bening tutup. Cipinang diblokir tutup. Bangkrut. Hah? Material juga ada, sampai ada pemotongan gas lagi. Lengkap. Nah, saya senang makanya kita fokus di sini, datang semua, senang didengarin semua, enak kita. Ini kan enak ya, supaya kita betul-betul ketika merumuskan APBD itu berkualitas dan fokus serta tepat sasaran. Sambil betul-betul kita akan mengurangi seminimal mungkin tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atas semangat kemajuan itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana kerja pembangunan Kota Jakarta Timur pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang secara sengaja tidak sengaja menyinggung peranakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan SKPD, para camat, Pak Lurah, khususnya para anggota dewan dari Jakarta Timur, jangan menyebut dapil, karena ada 3 dapil di sini. Jadi dari dapil 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 ya. Dan yang saya hormati teman-teman LSM, wartawan, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sampai sore hari ini kita masih dikasih kesehatan sehingga bisa rapat buka dan bisa ikut muslimah ini. Kalau kita ikuti pidato Pak Wagub itu rasanya teduh sekali. Saya kira kalau terus saja kalau yang dipilih gak akan seperti ini. Kita butuhkan orang seperti Pak Wagub ini kalau bicara teduh, harmonisasi. Baik Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan penting sekali, ini adalah tradisi baru. Selama lebih dari puluhan tahun, baru kali ini DPRD itu diundang resmi oleh Pak Gubernur. Cuma sayang Pak Wagub, ini terkait dengan undangannya itu sampai kita suruh datang ke kelurahan. Ya, betul ya? Bagaimana mungkin kita bisa hadir di kelurahan? Satu ya. Jadi sebagai undangan, karena itu hari ini kita menghadiri undangan senang Pak. Dan teman-teman saya tanya juga senang. Ada manfaatnya insya Allah supaya apa yang dikatakan pokir-pokir itu bisa ada titik terangnya. Ya Pak Wagub ya, kira-kira begitu. Tadi saya baca di lampiran paparan Pak Wali itu ada 174 aspirasi DPRD. Barangkali perlu dikaji lagi nanti pada pembahasan mendalam yang disebut pokir dan aspirasi itu seperti apa. Tapi oke lah, kita jalan saja. Teman-teman DPRD bisa menyampaikan aspirasi yang dilampirkan tadi 174 judul Pak Wali ya. Tetapi ada catatan tadi dari Cipayung cuma 1 judul. Padahal dapil 6 itu ada 10 orang. Cuma 1 judul. Nah, ini artinya apa? Memang agak berbeda Pak persepsinya dengan teman-teman. Yang disebut pokir itu apa? Ya. Tapi ini sebuah tradisi baru untuk bagaimana melaksanakan musliman yang lebih baik. Itu saya tangkap, yang kita tangkap penting adalah supaya musliman itu berjalan lebih baik. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak-bapak Ibu bisa memahami pelaksanaan fungsi kedewanan Pak Wagub. Selalu haruskan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Bisa kita buka di Undang-Undang 23 pasal 261 Undang-Undang 23 tentang Pemda tahun 2014. Musrembang itu atau pendekatan perencanaan pembangunan dilakukan dengan 4 pendekatan. Pertama politik, kedua partisipatif, ketiga teknokratik, dan terakhir atas bawah atau bawah atas. Yang pendekatan keempat ini mungkin yang sedang kita lakukan. Karena itu bagi teman-teman anggota dewan yang belum bisa sampai aspirasinya, ada pendekatan yang lain, pendekatan politik dan pendekatan partisipatif. Jadi bapak-bapak Pak Dewan yang telah menyampaikan aspirasinya bisa melalui pendekatan yang 2 tadi. Yang terakhir saya sampaikan tadi tergambar angka 7,066 triliun Pak Wali ya. Kalau penduduk Jakarta Timur itu 2,99 mendekati 3 juta.
Pak Wali, nanti di Musrembang Provinsi mari kita kaji bareng, kira-kira angka 7,7 mencukupi tidak dengan 2,99 jika dibandingkan dengan Jakarta Pusat misalnya, dengan penduduk yang lebih kecil ketimbang Jakarta Timur. Mari kita kaji nanti di tingkat provinsi maupun di pendalaman di RKPD. Yang terakhir, saya ingin sampaikan juga Pak Wali dan Pak Wagub, persoalan kalau tadi sebut skala prioritas, isu-isu yang strategis yang sedang berkembang kan bisa diukur Pak, yang akan terjadi. Kan kita punya KPNO ya, punya riset. Kira-kira 1-2 tahun mendatang Jakarta Timur seperti apa kan bisa tergambar. Misalnya Jakarta Timur itu sekarang dicap sebagai daerah yang tingkat kriminalitas tinggi. Satu. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga besar. Isu-isu seperti itu kan harus ditangkap dengan program. Nah, sementara saya kritiki, sementara program unggulan gubernur masuk tidak? Kan begitu Pak. Kalau saya baca selama ini program gubernur lebih banyak menitikberatkan program-program fisik. Sementara isu-isu yang mendesak harus ditangkap tadi, isu kriminalitas dan isu kekerasan dalam rumah tangga termasuk kemiskinan. Ada orang bunuh diri. Saya berharap sekali Pak Wagub bisa menyampaikan kepada Pak Gubernur supaya isu-isu strategis yang di Jakarta Timur ditangkap secepatnya dalam bentuk program. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Wali ada porsi untuk program unggulan gubernur sekitar 40%, untuk Asmas 50%, yang 10% UKPD. Jadi usulan-usulan dari SKPD. Ya saya mohon Pak Gubernur bisa lebih memperhatikan isu-isu ini ketimbang misalnya program unggulan beliau. Pada satu sisi betul-betul benar dan manfaat, misalnya Tanggul Raksasa, MRT yang menelan biaya demikian besar, tetapi hal-hal yang kecil masyarakat ditinggal, merasa masyarakat tidak ada pemerintahannya. Minta tolong, ada kejahatan kemarin juga tahu masyarakat. Kan begitu. Ada orang miskin kelaparan, minta tolongnya kemana nggak tahu. Termasuk barangkali program yang Raskin itu Pak Babu. Saya pernah tanyakan Raskin itu nyantelnya itu di mana? Saya beberapa tempat saya tanya Pak Lurah, ada beberapa informasi Raskin dihapus katanya. Dihapus. Sehingga nenek-nenek banyak yang rumah saya Pak Wali, nenek Raskin. Saya bukan tukang beras nek. Saya bilang nanti saya tanya Pak Lurahnya. Nah, maksud saya isu saya strategis itu jangan diabaikan Pak. Begitu numpuk dengan besar, akan menjadi bom waktu yang tidak kita harapkan. Saya kira demikian. Saya berharap sekali besok mungkin Pak ya pendalamannya Pak ya. Bagi teman-teman besok libur ya, saya libur juga Pak. Senin ya. Saya mohon juga barangkali Pak Wali kalau teman-teman anggota Dewan bisa hadir, bisa diwakili Pak Wali ya, dengan ya tim ahlinya itu ya, bisa didalami. Kan anggota Dewan, apalagi besok Senin kita paripurna Pak. Mohon izin Pak Wali, Senin kita paripurna dalam, jadi bisa diwakili oleh timnya. Dan saya berpesan kepada Kepala SKPD dan Pak Wali, mari kita jalani malam ini situasinya seperti ini. Untung ada Pak Wagub. Sekali lagi saya untung ada Pak Wagub. Ada hubungan harmonis antara DPRD dengan SKPD selama ini ada tanda petik ya. Saling awas mengawasi, saling mencari-cari. Untung ada Pak Wagub. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dengan para wali kota, dengan kepala dinas, dengan kepala unit kegiatan yang sudah berjalan selama ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bu, Yudhistira, ya mantap. Apa
sekali lagi diumumkan untuk para tamu. Ngomong akeh kumaha. Mulai pagi tadi lho. Hah? Lho. Apa meneh? Mengenai event hari ini, kira-kira dari seluruh prioritaskan dengan Bapak apakah tempat atau memang rasanya ini? Ini kan kita dalam perbaikan ya, dengan cara seperti kan sehat, baik, transparan, gitu ya, berkualitas dan diharapkan fokus. Nah, oleh karena itu Dewan memang harus kita libatkan, sehingga dia juga bisa menyampaikan aspirasinya, mengawal memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya ini perlu difokuskan, lebih intensif lagi dalam diskusi kelompok. Besok hari Senin ada diskusi kelompok yang sudah mengkerucut per masing-masing bidang, masing-masing kegiatan pemerintahan, kesejahteraan, pembangunan dan seterusnya. Bidang apa saja yang perlu ditekankan dalam Jakarta Timur ini? Jakarta Timur, kalau di sini prioritasnya jelas ya, bentuk jalan harus baik, ya. Kemudian ruang terbuka hijau harus banyak, penataan banjir, kemudian revitalisasi pasar. Tadi saya sampaikan bahwa seluruh pasar induk itu ada di Jakarta Timur, ya, hal seperti itu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Wali, cukup bagus saya pikir. Cuma tadi yang dari Dewan tentang isu-isu sosial strategis ya, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, ya, kemudian perkelahian, kriminalitas, ya, itu bisa masuk fokus juga. Jadi bagaimana caranya supaya tingkat kriminalitas menurun, kemudian tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu menurun. Tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah kita itu berusaha punya data konkret per RW kalau bisa, per RT, per RW misalnya, ya, berapa ibu hamil yang punya resiko tinggi. Ukuran-ukuran di dalam Human Development Index itu dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat kematian bayi, usia harapan hidup, ya. Ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan, ya. Ini saya pikir juga harus supaya kita punya data. Ada tidak di RT RW kita misalnya potensi balita kurang gizi? Nah, itu dong, ada pesulapan di sini. Ada tidak di sini ada potensi, ya, misalnya tingkat harapan hidupnya itu rendah, kekerasan dalam rumah tangganya itu tinggi, kriminalitasnya tinggi, ya. Itu peta itu harus. Pak, mengenai tanggapan dari Pak hujan, tadi deras. Tadi kan dibilang ada hujan politiknya Pak. Hah? Ada politiknya dalam Pak.